Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, khaliqin nasi ajma'in, jami'ihim yawmiddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin salatan wa salaman bi'ilmin mutanazilin adad as-samawati wa dukhul al-ardin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana min nifaq, tahhir qulubana min jami'i adwa'il qulub zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita selalu hormati dan sama-sama kita muliakan para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, asatidz, ustadzah yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita semua, Muhammad Yahya bin Ma'arif, beserta keluarga yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dalam keadaan serta sehat walafiat. Tak lupa kami ucapkan salam hormat dan taklim kepada para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari khusus DKM Musalla Nurul Falah, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Pertama kali, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki kita, untuk membawa badan kita, anggota tubuh kita, membawa hati kita semuanya menuju tempat yang mulia, menuju waktu yang mulia, di acara yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Mulia. Maka ketahuilah, tidak hadir di tempat ini, tidak hadir di majlis seperti ini kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan dunia dan akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya hadirnya kita di tempat yang seperti ini tidak akan menyebabkan kerugian kita di dunia dan di akhirat. Bahkan majlis ini, tempat ini, waktu yang sekarang kita berada di dalamnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hari kiamat bahwasanya di malam hari ini kita telah berbuat kebaikan, di malam hari ini kita telah bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahteranya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, idola kita, sang penuntun kehidupan kita, Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun para anbiya, Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memperjuangkan seluruh kehidupannya, memperjuangkan seluruh waktunya, memperjuangkan seluruh tenaganya, memperjuangkan seluruh apa yang beliau miliki untuk kita semua. Beliau telah memperjuangkan keluarganya, telah memperjuangkan anak istrinya, telah memperjuangkan
badan beliau dan telah memperjuangkan nyawa beliau sekalipun untuk menyampaikan agama Islam ini kepada kita semua. Dan alhamdulillah berkat perjuangan Rasulullah SAW, agama Islam agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kita, sehingga kita semua telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah kita bisa memeluk agama Islam. Itu anugerah kita bisa percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh nikmat yang paling besar, yang paling diberikan, yang paling dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia adalah nikmat hidayah dan taufik. Kalau seandainya kita tidak diberikan nikmat hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita tidak akan berada di tempat yang seperti ini. Sungguh kita tidak akan pernah tahu, lisan kita sekalipun tidak akan pernah mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat mulia. Oleh karenanya nikmat yang sangat agung yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat hidayah kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk kita mengikuti ajaran yang benar, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama membaca Injil Ratibul Haddad. Ratib ini atau Injil ini telah dikarang oleh beliau yang terhormat Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah termasuk cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di desa Subair di Tarim, provinsi Hadramaut, di negeri Yaman. Beliau dilahirkan di dalam keluarga yang saleh, sehingga beliau pun tidak aneh dan tidak asing kalau beliau kemudian menjadi orang yang saleh. Akan tetapi beliau pada umur 4 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan cobaan, yaitu beliau diberikan penyakit seperti semisal cacar, sejenis cacar, sehingga cacar tersebut sangat parah untuk menjadikan beliau buta, tidak bisa melihat pada umur masih kecil. Akan tetapi kekurangan yang beliau miliki tersebut tidak menjadikan beliau patah semangat dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan beliau berputus asa untuk selalu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekurangan yang beliau miliki, ternyata beliau bisa mengalahkan teman-teman beliau, teman-teman sebaya beliau yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang memiliki apa yang tidak dimiliki oleh beliau. Dan beliau dari kecil terkenal adalah orang yang sangat cinta terhadap ibadah. Bahkan diceritakan setiap kali beliau pulang dari rumah guru beliau, pada waktu duha beliau tidak lupa dan selalu menyempatkan diri untuk sholat 100 rakaat pada waktu kecil beliau. Inilah yang patut kita tiru, inilah yang pantas kita tiru dan pantas kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita, kepada pemuda-pemudi kita. Bahwasanya Al-Habib Abdullah dari semenjak kecil telah cinta kepada ibadah, cinta untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah yang menjadi kecintaan atau yang menjadi sesuatu keutamaan bagi orang-orang terdahulu. Akan tetapi yang terjadi di zaman kita sekarang ini, anak-anak muda di zaman kita, anak-anak kita, bahkan na'udzubillah min dzalik, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang masih muda, keinginan mereka, himmah mereka, semangat mereka hanya di dalam berfoya-foya, bersenang-senang, menikmati kehidupan. Padahal kalau kita mau mengingat kembali
bahwasanya yang namanya ajal tersebut tidak pernah minta izin kepada siapapun untuk datang. Ajal atau kematian tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang label, tidak pandang nama. Yang namanya kematian pasti akan mendatangi kita. Oleh karenanya sosok Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pantas untuk kita tiru. Perilaku beliau, kebiasaan beliau, hobi beliau semasa kecil, hobi yang beliau miliki adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati beliau sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semenjak kecil telah diajarkan oleh ayahandanya untuk selalu rindu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau juga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan pada zaman dahulu, anak-anaknya para habaib, anak-anaknya para aulia zaman dahulu, di antara mereka tidak tumbuh sehelai bulu pun di wajahnya, tidak tumbuh sehelai bulu di wajahnya kecuali beliau telah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jadi di antara mereka tidak ada yang tumbuh jenggotnya satu helai jenggot pun kecuali telah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang kita dapatkan pada zaman sekarang dengan jenggot yang sangat tebal, maksudnya, ya, kita ternyata belum pernah sama sekali bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jangankan bermimpi dengan Rasul, kita cinta untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul saja, kita masih belum terbuka di dalam hati kita. Jadi perbedaan antara zaman kita dengan zaman dahulu. Makanya kita perlu mengadakan majlis-majlis seperti ini. Untuk apa? Untuk kembali membuka hati kita, untuk kembali menjadikan hati kita rindu untuk mengikuti apa yang telah dilakukan, apa yang telah dibiasakan oleh salaf-salaf kita, ulama-ulama terdahulu kita. Di antaranya Sahibul Ratib yang mengarang ratib ini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini. Dan beliau pada usia kecil, usia yang relatif muda, pernah bertemu langsung dengan kakek beliau yang tertinggi, yaitu Rasulullah SAW. Bertemu langsung dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ini keistimewaan beliau. Dengan apa beliau mendapatkan kemuliaan ini? Dengan apa beliau mendapatkan keutamaan ini? Beliau bisa bertemu langsung bertatap muka dengan kakek beliau Rasulullah SAW. Tentunya dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul SAW, menapaki jejak Rasulullah SAW, sehingga pada usia yang relatif muda beliau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan dan keutamaan untuk bertemu langsung bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Nah, kita yang masih belum bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, yang masih belum bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, kalau kita tidak bisa, minimal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW, kerinduan untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam berpakaian, di dalam berperilaku, di dalam berucap, di dalam berakhlak dengan sesama, bergaul dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang tua. Semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerinduan untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Ini sedikit biografi singkat tentang Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau mengarang ratib ini, faedahnya sangat banyak. Di antara faedah-faedah ratib Al-Haddad adalah barang siapa yang melazimi atau membaca rutin ratib Al-Haddad ini, maka insyaAllah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan dengan sangat mudah. Dan juga di antara faedah-faedahnya yaitu kita akan dijauhkan daripada segala mara bahaya, baik di daratan maupun di lautan maupun di udara sekalipun. Dan apabila kita merutini selalu membaca ratib Al-Haddad ini, insyaallah rumah kita akan selamat daripada kebakaran, akan selamat daripada sihir. Kalaupun ada sihir, maka sihir tersebut akan dengan cepat lenyap daripada rumah kita. Dan dikatakan apabila ada seseorang merutini
di dalam rumahnya membaca Ratibul Haddad, maka 40 rumah yang berada di samping-sampingnya akan mendapatkan keberkahan daripada bacaan Ratibul Haddad tersebut. 40 rumah yang berada di sekitarnya akan diselamatkan daripada mara bahaya. Ini termasuk daripada keutamaan Ratibul Haddad. Oleh karenanya, mari kita kalau bisa merutini membaca Ratibul Haddad. Kalau tidak bisa setiap hari, setiap minggu. Tidak bisa setiap minggu, pokoknya karena terlalu sibuk, setiap bulan. Yang penting kita minimal ada, kita menyempatkan waktu menyisihkan sedikit waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir telah dikumpulkan oleh beliau, oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam Ratib beliau, Ratibul Haddad. Di situ mencakup semua zikir. Ada zikir yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah. Ada zikir untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullahaladzim. Ada di situ zikir untuk melapangkan hati yang sedang mensumpah, hati yang sedang kesempitan. Ada ya faridul hamdi wa kashifal gham. Banyak di dalam zikir-zikir di dalam Ratibul Haddad tersebut, zikir-zikir yang keutamaannya dan fadilahnya sangat besar. Ini termasuk salah satu keutamaan Ratibul Haddad. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam membaca zikir. Amin. Hadirin dan hadirat, ayah bunda kami, saudara-saudara kami yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kami sedikit akan membahas tentang keutamaan salat berjamaah. Pertama-tama ketahuilah bahwasanya salat tersebut adalah sesuatu yang pertama kali wajib dilakukan oleh seorang hamba ketika hamba tersebut sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka yang pertama kali harus kita lakukan, kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita tunaikan pertama kali adalah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Salat tersebut adalah satu-satunya waktu untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya waktu untuk kita bersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya waktu di situ kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segala urusan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan kepada kita di dalam sholat ini. Jika pada umat terdahulu, umatnya Nabi Musa dan umat-umat zaman dahulu, umatnya Nabi pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, sholat pada zamannya mereka telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa kali dalam sehari? 50 kali dalam sehari. Namun jika seandainya 50 kali tersebut tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain adalah kita sendiri, apakah kita mampu untuk melakukan sholat 50 waktu tersebut? Mungkin kalau kita diwajibkan sholat 50 waktu, kita nggak sempat untuk kerja, nggak sempat untuk makan, hanya untuk sekedar istirahat sebentar. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat kemuliaan dan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu di dalam sehari. Akan tetapi salat 5 waktu tersebut pahalanya menyamai atau sebanding dengan salat yang 50 waktu. Kita telah diberikan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat ini. Oleh karenanya dikatakan dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Sesuatu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat daripada seorang hamba adalah salatnya. Fa idza salahat salaha al-'amalu kulluh wa idza fasada fasada al-'amalu kulluh aw kama qala. Apabila salatnya tersebut sudah baik, salatnya sudah sempurna, salatnya sudah benar, maka semua amal kebaikannya akan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, apabila salat kita rusak, salat kita kurang benar, bahkan apabila salatnya bolong-bolong, kadang salat kadang enggak, maka dapat dijamin bahwasanya semua amal perbuatan kita dianggap jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus benar-benar menjaga ibadah salat. Kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya salat. Maka seseorang, pekerjaan seseorang, ibadah seseorang dapat diukur daripada salatnya.
apabila sholatnya sudah benar, sholatnya tepat waktu, nggak pernah terlambat, tiap hari nggak pernah meninggalkan sholat, sholatnya nggak pernah ada yang ketinggalan, maka insya Allah amal perbuatan seseorang ini semuanya akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya dapat diukur kejelekan seseorang di dalam beribadah. Apabila sholatnya kocar-kacir, sholatnya nggak benar, kadang ditinggalkan dengan dalih sibuklah, kerjalah dan segala macam, maka dipastikan dia tidak istiqomah dan dia tidak baik di dalam ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita, bahkan sangat mewajibkan kepada kita tentang yang namanya sholat. Kita tahu bahwasanya rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat itu bagi orang yang belum masuk Islam. Akan tetapi apabila seseorang sudah masuk Islam, sudah memeluk agama Islam, sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban yang pertama kali harus dia lakukan adalah as-salat. Dan yang mana salat tersebut menjadi wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika beliau sudah merasakan sakit yang sangat parah, beliau sudah merasakan detik-detik kewafatan beliau berwasiat kepada para sahabatnya. Ada 3 wasiat yang beliau sampaikan, di antaranya adalah sholat. Bahkan sholat tersebut bukan cuma disebutkan sholat satu saja, ada tadi beliau mengatakan as-salah, berulang-ulang kata-kata sholat tersebut. Kita tahu bahwasanya seseorang ketika dia ingin meninggal tidak mewasiatkan dengan sesuatu kecuali tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Maka kita dapat memahami ketika Rasulullah SAW pada detik-detik akhir hayat beliau mewasiatkan kepada sahabatnya dengan maksud agar disampaikan kepada umat-umat setelahnya. Dengan kita harus melaksanakan sholat, kita dapat memahami daripada hal ini bahwa sholat tersebut adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Anak-anak muda zaman sekarang di luar sana, benar-benar yang hadir di tempat ini semuanya orang-orang yang senang sholat, orang-orang yang senang menjaga sholat. Kita menyaksikan, kita mengetahui bahwasanya di luar sana banyak ternyata teman-teman yang muda kita, beliau lebih mementingkan kerja, mereka lebih mementingkan bergaul, lebih mementingkan bermain, lebih mementingkan pertandingan sepak bola daripada sholat. Bahkan kalau kita membanding-bandingkan waktunya, sholat itu paling lama, paling enggak ya 5 menit cukup untuk sholat. Berzikir paling beberapa menit, berzikir setelah sholat. Akan tetapi mereka lebih mementingkan sepak bola, lebih mementingkan pertandingan yang waktunya, durasi waktunya 90 menit. Menyisihkan waktu 5 menit saja untuk sholat, mereka tidak mau. Ini yang terjadi pada zaman sekarang, dan ini adalah musibah yang sangat besar yang menimpa umat kita. Karena kenapa? Sholat ini sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita masih melalaikan sholat, kita masih meninggalkan sholat. Masih mending orang melakukan sholat walaupun terlambat. Ada seseorang yang bahkan meninggalkan sholat seakan-akan sholat bukan suatu kewajiban, sholat bukan suatu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terlambat juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan senang-senang suka mengakhirkan sholat, jangan suka terlambat di dalam melaksanakan sholat. Karena baginda kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan masih banyak nanti orang-orang yang sedang terlambat, suatu kaum yang suka terlambat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan kebaikan. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka terbelakang, sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka, mengakhirkan di dalam segala sesuatu, mengakhirkan di dalam rezekinya, mengakhirkan di dalam cita-citanya, mengakhirkan di dalam nikahnya, bahkan mungkin mengakhirkan di dalam segala sesuatu. Karena kenapa? Orang tersebut senang dan suka mengakhirkan, suka terlambat di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya jangan sampai kita yang hadir di majlis ini setelah mengetahui fadilah sholat dan keutamaan sholat tersebut, kita jangan sampai mengakhirkan sholat. Dan sungguh jika seandainya tidak ada janji-janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keutamaan atau kemuliaan yang diberikan atau yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di dalam melaksanakan sholat, maka sudah cukup status kita sebagai hamba, status kita sebagai budak Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup untuk menjadikan kita wajib melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Di saat itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita mengharap dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hendaknya membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hendaknya sholat. Maka ibadah yang paling disenangi oleh ulama-ulama kita terdahulu adalah sholat. Karena kenapa? Di dalam sholat tersebut mereka mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan yang tidak mereka dapatkan di luar sholat. Bahkan dikatakan oleh seseorang imam, aku lebih senang hidup di dunia daripada di surga. Oleh seorang imam tokoh sufi yang beliau sudah benar-benar merasakan kenikmatan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, aku lebih senang hidup di dunia daripada aku masuk surga. Kenapa? Jika seandainya di surga tersebut tidak ada kemuliaan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh aku lebih mengutamakan kehidupan di dunia. Karena saat aku hidup di dunia, pada saat itu ada yang namanya ibadah, ada yang namanya sholat. Di saat sholat tersebut aku merasakan kelezatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, aku merasakan kenikmatan bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah menciptakan kita, dan yang telah memberikan kita rezeki, dan yang telah mengurusi kita, dan yang telah selalu di dalam setiap hari memberikan kita nikmat. Bahkan bukan cuma setiap hari, setiap detik, setiap gerakan nafas kita. Ketahuilah bahwasanya nafas yang kita hirup setiap hari itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak kita sadari. Kapan kita akan menyadari kenikmatan tersebut? Ketika nikmat tersebut sudah tidak ada daripada tangan kita. Memang semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampak kecil selama kita memiliki nikmat tersebut. Namun ketika nikmat tersebut sudah pergi daripada kita, sudah hilang daripada hadapan kita, baru di saat itu kita akan merasakan betapa besarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kenikmatan yang sangat banyak, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dilimpahkan kepada kita, sudah cukup, itu sudah menjadikan kewajiban kepada kita untuk kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam sholat tersebut kita harus benar-benar khusyuk. Kita harus berusaha. Kalau kita tidak bisa khusyuk, harus berusaha khusyuk. Berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan membayangkan hal-hal yang lain. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau adalah cucu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah hijab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika selalu hendak melaksanakan sholat, selalu murid-murid beliau melihat beliau itu mukanya memerah, muka beliau memerah. Setiap kali beliau ingin melaksanakan sholat, murid beliau bingung, apa yang terjadi dengan imam, apa yang terjadi dengan guru kita. Lalu salah satu di antara muridnya memberanikan diri untuk bertanya, ya imam, ada apa dengan wajahmu? Setiap kali aku melihat engkau ingin melaksanakan sholat, maka aku melihat wajahmu memerah. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Beliau Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengatakan apa? Tidak tahukah kamu kepada siapa aku akan menghadap? Tidak tahukah kamu kepada siapa aku akan berdiri? Di hadapan siapa aku akan berdiri? Aku akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menghadap kepada Zat yang menguasai seluruh bumi dan seisinya. Aku akan menghadap kepada Zat yang menciptakan langit dan seisinya. Aku akan menghadap kepada Tuhan alam semesta. Oleh karenanya aku pucat, wajahku memerah karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan hatiku memikirkan dunia.
Aku takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kalau kita mau berdoa sejenak, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu perantara dan tidak perlu biaya. Jika dibandingkan dengan umpamanya kita ingin menghadap seorang presiden, maka di situ banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita miliki. Harus ini, harus itu, dan di situ banyak perantara-perantara, dan nggak gampang kita untuk bertemu presiden. Bukan setiap orang bisa bertemu presiden. Padahal presidennya sama-sama manusia. Presiden sama-sama ciptaan Allah. Akan tetapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sangat gampang kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara dan tanpa persyaratan apapun. Maka kalau kita masih sering meninggalkan sholat, masih tidak mau untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat merugi. Dan sholat kita harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu cara agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita sholat berjamaah. Karena keutamaan sholat berjamaah tersebut, barang siapa yang sholat berjamaah, kita semua sudah tahu keutamaan sholat berjamaah adalah lebih unggul daripada sholat sendirian dengan berapa derajat? 27 derajat. Dikatakan oleh para ulama, antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya berapa? Jaraknya 500 tahun, perjalanan 500 tahun. Jadi jarak antara sholat jamaah dengan sholat sendirian itu jaraknya sangat panjang dan sangat jauh. Oleh karenanya kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu sholat berjamaah. Bahkan sholat berjamaah tersebut di zaman Rasulullah SAW menjadi tanda seseorang itu benar-benar beriman atau orang itu munafik. Maka jika ada seorang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di zaman Rasulullah SAW, maka dapat dipastikan orang tersebut adalah seorang yang munafik. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Kita harus melaksanakan sholat. Sholat kita mungkin tidak bisa diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah seorang hamba yang sangat kotor, hamba yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara satu-satunya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazimi sholat berjamaah, sering sholat berjamaah. Karena ketika sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali melihat seorang imam. Jika imamnya tersebut khusyuk, maka semuanya akan diterima. Imamnya nggak khusyuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kepada makmum yang berada pas di belakang imam. Jika makmum tersebut khusyuk, maka semua sholatnya makmum akan diterima karena sebab khusyuknya seorang tadi. Ketika dia ternyata tidak khusyuk juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kepada makmum yang berada di sebelah kanan imam. Dia tidak khusyuk, akan melihat kepada makmum yang berada di samping kiri imam. Terus dilihat seterusnya, ternyata nggak ada makmum yang khusyuk ketika sholat berjamaah, maka tetap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Karena sebab apa? Karena sebab sholat berjamaah, sebab keutamaan sholat berjamaah tersebut. Jadi kita harus selalu berusaha untuk berjamaah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW tersebut ingin membakar rumahnya seseorang yang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Keinginan Rasulullah SAW. Walaupun hamam, untuk kata Rasul, hamamnya himmah, berkeinginan sangat kuat untuk membakar rumah seorang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la salata li masjid illa fil masjid. Tidak diterima sholat seseorang yang berdampingan dengan masjid, yang dekat dengan masjid, kecuali di masjid. Maka daripada hadis ini, ulama berbeda pendapat. Al-Imam Malik, Imam Malik mengambil pendapat bahwasanya tetangganya masjid, orang yang rumahnya dekat dengan masjid wajib melaksanakan sholat di masjid. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ada lagi madhab kita, madhab Imam Syafi'i, cuma sekedar sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dibutuhkan. Barang siapa yang rumahnya dekat dengan masjid atau dengan sholat tempat berjamaah,
Maka menurut Imam Syafi'i orang tersebut sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Karena fadilah jamaah tersebut sangat banyak sebagaimana yang kita berikan tadi. Di antara sholat berjamaah fadilahnya apa? Fadilahnya untuk merekatkan hati kita antara satu muslim dengan muslim yang lain. Di situ kita diajari untuk merapatkan shaf, merapatkan barisan. Yang namanya rapinya barisan tersebut, rapatnya shaf tersebut adalah termasuk salah satu keistimewaan yang dimiliki umat Rasulullah SAW. Yang mana sampai masalah shaf ini, masalah shafnya umatnya Rasulullah SAW telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Taurat. Yasufuna fi salatihim kafufihim fil qital. Mereka umatnya Rasulullah SAW jika berbaris di dalam salat, mereka berbaris sebagaimana ketika mereka ingin berperang. Saking banyaknya, saking rapatnya shaf kita di dalam salat tersebut. Dan rapatnya shaf tersebut, rapinya shaf tersebut menggambarkan apa? Rapatnya barisan kaum muslimin. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah SAW kaum muslimin bersatu sehingga memiliki kekuatan, memiliki power untuk mengalahkan kaum musyrikin musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi di zaman sekarang bukan cuma sekedar sofnya yang beragam, sofnya yang caci, bahkan apa? Jarang orang yang datang ke masjid. Kalau mau dipresentasikan, bahkan mungkin lebih banyak orang yang datang ke gereja daripada orang yang datang ke masjid. Ini sangat aneh. Makanya para ulama mengatakan apa? Sungguh sangat aneh dengan orang yang sekarang ini. Mereka tidak mau mendapatkan surga yang gratis. Mereka lebih memilih neraka yang bayar. Iya, sholat gratis apa bayar? Gratis. Baca Quran gratis apa bayar? Gratis. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gratis. Coba kita bandingkan dengan sesuatu yang dekat diri kita kepada neraka. Datang ke klub misalnya, ke malam, atau kita hadir di konser-konser dan lain sebagainya, atau mau kita minum khamr dan yang lain sebagainya. Itu semuanya butuh duit, bahaya ada kita. Tapi anehnya orang sekarang lebih mengutamakan sesuatu yang bayar daripada sesuatu yang gratis. Padahal sesuatu yang bayar tersebut akan menjerumuskan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang gratis balasannya adalah kenikmatan yang tidak terhingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai hadirin, kami mengimbau agar kita sama-sama merenung dan sama-sama evaluasi agar kita semua bisa beristiqomah untuk sholat berjamaah, bisa beristiqomah untuk selalu melaksanakan sholat, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alternatif kepada kita di dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sholat dan sabar tersebut adalah sebagai penolong di dalam kehidupan kalian. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala problematika yang sedang kita alami di dalam kehidupan, masalah yang sedang kita alami di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Dan juga apa? Ketika kita sudah benar sholatnya, kita sudah benar-benar mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk bersabar. Kita dianjurkan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya orang-orang yang sabar tersebut tidak terhingga. Dan tak terhingga pahalanya orang-orang yang sabar di dalam mendapatkan bencana, menghadapi sebuah musibah, meninggalkan sebuah maksiat. Sabar itu banyak katanya. Sabar ketika seorang mendapatkan bencana, sabar ketika seorang meninggalkan maksiat. Maksiat sudah berada di depan matanya. Dia kalau mau melakukan maksiat tersebut dengan sangat mudah untuk dilakukan. Karena dia dengan sabar meninggalkan maksiat tersebut, maka di saat itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Innamal yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tersebut akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hitungan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan sholat di dalam berjamaah,
dan mudah-mudahan anak-anak kita cinta kepada sholat, keluarga kita cinta kepada sholat, sahabat-sahabat kita cinta kepada sholat. Dan apabila sholat kita sudah benar, sudah sempurna, sholat kita tidak bolong-bolong, maka ketahuilah bahwasanya segala urusan hidup kita akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendapati daripada kesulitan di dalam kehidupan, kesulitan di dalam rezeki, ketahuilah mungkin kita perlu berevaluasi, kita perlu mengoreksi diri kita. Mungkin sholat kita tidak benar. Mungkin sholat kita di situ kita masih memikirkan dunia ketika kita sholat. Mungkin sholat kita masih bolong-bolong bahkan. Dan di saat itulah jangan salahkan siapa-siapa jika kita mengalami kesulitan menemukan jalan di dalam kehidupan kita, di dalam urusan kita. Hadirin hadirat, kesimpulannya adalah kita harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melihat bahwa nikmat yang diberikan kepada kita adalah amanah. Ya. Sesungguhnya kalau kita mau melihat membandingkan diri kita sebagai seorang hamba, enggak pantas kita mendapatkan nikmat yang sangat besar seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bersyukur kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, termasuk amanah tersebut adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satu daripada perintah tersebut yang sangat besar adalah sholat. Makanya percuma kalau orang haji, percuma orang zakat, percuma orang berbuat tiap hari, tiap minggu mungkin orang bersedekah tiap hari dengan hartanya, orang selalu menolong seseorang, apabila dia tidak sholat berarti percuma. Ya, maka sholat yang harus pertama kali kita perhatikan adalah sholat. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan sholat kita, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Karena faedah sholat berjamaah tersebut adalah sangat besar. Di antaranya orang yang sholat berjamaah insya Allah akan bisa mendapatkan daripada himpitan alam kubur nanti. Jadi seseorang dimasukkan ke dalam kubur itu akan mendapatkan himpitan daripada kubur. Jadi kubur itu akan menyimpit dan kemudian akan memeras badan kita dan hancur. Maka insya Allah orang yang sering melaksanakan sholat berjamaah akan bisa mendapatkan daripada himpitan kubur tersebut. Mungkin cukup demikian kita berdoa keberkahan karena sudah mulai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang selalu mengabdikan diri kami ajaran ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah hati kami hati yang lembut dan berdoa kepada Allah, hati yang lembut selalu melakukan ketaatan kepada Allah, hati yang benci melakukan maksiat kepada Allah, hati yang benci daripada maksiat, benci daripada kepadamu, benci daripada sesuatu yang kau haramkan ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang selalu lembut untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, hati yang lembut selalu mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hati yang rindu selalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, sebagaimana Kau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang kami terdahulu ya Allah, sebagaimana Kau berikan kemuliaan kepada kasih-kasih-Mu ya Allah untuk bertemu dan bersyukur kasih-kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikanlah kemuliaan tersebut kepada kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah.
Ya Allah, dengan berkat majlis ini ya Allah, kami jadikan majlis ini sebagai saksi kepadamu ya Allah, sebagai saksi atas kebaikan kami yang telah kami lakukan di saat sekarang ini ya Allah. Maka terimalah apa yang telah kami lakukan pada saat sekarang ini ya Allah. Dan berkat majlis ini ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini ya Allah, berkat kemuliaan orang-orang yang hadir di ini ya Allah, berkat keikhlasan orang-orang yang mengadakan acara ini ya Allah. Berikanlah kami kemuliaan untuk berpikir kasih berikanlah kami kemuliaan untuk berdua dengan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami kemuliaan untuk berdua dengan kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan jadikanlah beliau sebagai penutup ketika kami hendak menghadap kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah beliau sebagai pendamping kami ketika Engkau hendak bersama Allah subhanahu wa taala. Jadikanlah orang-orang yang jadikan semua orang yang orang yang pernah jadikan anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami, orang-orang dekat di sekitar kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Berikanlah semua hidayah dan taufik untuk ilmu ini, ya Allah, saudara-saudara kepada kami, dan berikanlah ya Allah kekhusyuan dalam masyarakat. Berikanlah kekhusyuan dalam salat kemungkinan dan saat kami menghadap kepada Allah sehingga kami mudah melaksanakan syariat kepada kepada Allah ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau Maha Kuasa ya Allah, dan Maha Kuasa tidak akan berubah ya Allah. Maka sebagaimana Engkau memberikan kemuliaan, Engkau berkuasa untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang terdahulu. Berikanlah kepada kami ya Allah. Sebagaimana Engkau mengampuni mereka, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat-sahabat kami, sebagaimana Engkau merahmati mereka, rahmatilah kami sebagai hajat ini ya Allah, yang berada di sekitar musola ini ya Allah, yang mengadakan acara ini ya Allah, sebagaimana Engkau menggampangkan rezeki orang-orang yang dekat kepada Mu, gampangkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal yang Engkau ridhai ya Allah, dan jalan yang Engkau ridhai dan Engkau senangi ya Allah ya Allah. Sebagaimana Engkau lapangkan hati-hati orang yang sedang berzikir kepada-Mu, lapangkanlah kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami, jadikan hati kami hati yang sedang untuk berzikir, berdialog dengan-Mu ya Allah. Selalu mengucapkan kalimat-kalimat kami, selalu mengucapkan kalimat-kalimat ya Allah ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam keadaan sehat walafiat. Taat kepada-Mu ya Allah, umur yang barokah dan diakhiri berikanlah kami untuk berkembang di dalam keadaan semangat dan jadikanlah akhir ucapan yang keluar daripada lisan kami ya Allah. Ketika kami hendak menghadap kepada-Mu ya Allah, ketika malaikat Israil hendak mencabut nyawa kami ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar daripada lisan kami kalimat al-Mu'minah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkumpul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.